Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, pada selamat menyalakan salam sujud kali bermanfaat. Adil keperluan berjuang bersaudara dan sengat kejudahan. Arus. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah upacara retorika Bapak Paul Iman SPD, MPD, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada suasana yang penuh semangat ini. Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk merefleksikan kembali sebuah kata yang agung, yaitu mahasiswa. Kata ini bukan sekedar status administratif di kartu tanda penduduk atau kartu pelajar kita. Kata ini mengandung harapan, idealisme, dan sebuah panggilan tugas. Kita adalah maha dari siswa yang secara harfiah menuntut kita untuk memiliki kedalaman berpikir, wawasan, dan ketinggian moral yang melebihi rata-rata. Oleh karena itu, marilah kita tegaskan identitas kita. Kita bukan penonton, kita adalah aset strategis, kita adalah energi perubahan dan penentu arah masa depan bangsa ini. Sebagai mahasiswa, kita terikat pada sumber sumpah suci yang dikenal sebagai Tridharma perguruan tinggi. 3 pilar ini mendefinisikan seluruh eksistensi kita di kampus. Pilar pertama adalah pendidikan. Tujuan kita adalah mencari kebenaran, bukan sekedar mengejar nilai sempurna atau ijazah cepat. Jika fokus kita hanya pada selembar kertas, kita telah gagal memahami hakikat ilmu. Ilmu pengetahuan harus membebaskan kita dari kebodohan, dari dogmatisme buta, dan dari pemikirannya sempit. Mari kita ubah cara pandang belajar, bukan beban, tapi adalah senjata utama kita untuk memecahkan suatu masalah itu. Pilar kedua adalah penelitian. Ini berarti kita harus menjadi kaum intelektual kritis. Kita dituntut untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mencari solusi baru melalui metodologi yang valid. Di era di mana informasi berseliweran tanpa batas, kita harus menjadi filter utama. Kita adalah benteng pertahanan terakhir sebab terhadap hoax dan post-truths yang mengancam nalar sehat. Kita kritis itu bukan sekedar pandai mengkritik, tetapi pandai mencari akar masalah dan menawarkan gagasan solusi yang berbasis data. Pilar ketiga yang paling membumi adalah pengabdian masyarakat. Ilmu yang kita peroleh di menara gading tidak boleh beku. Ia harus menjadi pelita yang dibawa ke tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa adalah jembatan antara kampus yang kaya, teori dengan realiti sosial yang kaya masalah, keterlibatan kita dalam KKN, bakti sosial, atau proyek pemberdayaan adalah wujud nyata bahwa kita peduli dan siap berbagi. Rekan-rekan mahasiswa, kita hidup di persimpangan sejarah yang menarik dan penuh tantangan. Pekerjaan yang ada hari ini mungkin akan hilang 5 tahun ke depan. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan keahlian eksis saja. Kita dituntut untuk menguasai 5 literasi utama: literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan yang terpenting, literasi soft skill. Setinggi apapun PK yang kita miliki tidak menjamin kesuksesan.
Jika kita tidak mampu bekerja sama, bernegosiasi, memimpin, dan yang paling sulit, mengelola diri sendiri. Soft skill adalah mata uang baru di pasar global. Tantangan terbesar kita bukan di luar kampus, melainkan di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga integritas dan otoritas moral kita. Ketika kita melihat korupsi telah terjadi di mana-mana, bahkan ketidakadilan atau kebijakan yang merugikan rakyat, mahasiswa harus berani bersuara. Suara kita harus didasari kajian ilmiah yang kuat dan hati nurani yang bersih. Jangan biarkan idealisme kita luntur hanya karena iming-iming kenyamanan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian adalah investasi jangka panjang kita bagi bangsa. Lalu, bagaimana kita mewujudkan peran ini secara nyata selama menjadi mahasiswa? Kampus dan organisasi mahasiswa adalah laboratorium kepemimpinan kita. Jangan hanya kita menjadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah ulang. Ikutlah organisasi baik BEM, UKM, atau organisasi eksternal. Di sana teori manajemen diuji oleh konflik kepengurusan, teori komunikasi diuji oleh negosiasi, dan teori problem solving diuji oleh tekanan acara. Di sana kita belajar jatuh dan bangkit, jauh lebih berharga daripada teori di buku saja. Mungkin dari beberapa kita menganggap bahwa organisasi kampus itu tidaklah sangat penting. Tapi dari situlah kita belajar bekerja sama, melatih cara berpikir, melatih kita untuk menjadi seorang pemimpin. Mari kita ubah keluhan menjadi ide, dan ide menjadi aksi. Gunakan ilmu Anda untuk menciptakan solusi, baik ikut selalu startup berbasis teknologi maupun yang menyelesaikan masalah sosial di lingkungan sekitar. Jadilah pencipta lapangan kerja, bukan hanya pencari kerja. Potensi inovasi kita terbatas, asalkan kita berani melangkah agar tidak takut gagal. Kegagalan adalah bahan bakar utama bagi penemuan. Yang terakhir, jaga selalu solidaritas sebagai sesama anak bangsa. Kita mungkin berbeda jurusan, berbeda daerah, atau berbeda pandangan politik, tetapi kita disatukan oleh satu alma mater Indonesia. Jadikan kampus sebagai miniatur harmoni kebangsaan. Belajarlah untuk menjadi seseorang yang mendengarkan, menghargai, dan bekerja sama dengan perbedaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, masa depan Indonesia emas 2045 tidak ditentukan oleh siapapun selain oleh generasi yang duduk di bangku ini. Beban kita berat, tetapi semangat kita harus lebih besar dari tantangan. Saya mengajak semua untuk 1. Berani menjadi mahasiswa yang kritis, yang mencari kebenaran. 2. Berani menjadi mahasiswa yang adaptif, yang menguasai perubahan zaman. Yang ketiga adalah berani menjadi mahasiswa yang berintegritas, yang mengutamakan moralitas dan pengabdian. Mari kita buktikan bahwa gelar mahasiswa adalah gelar yang layak kita sandang, gelar yang kita tebus dengan karya nyata dan idealisme yang tak lekang oleh waktu. Mahasiswa berjuang, berkarya, membangun Indonesia.
Demikian dari pidato yang saya sampaikan. Sebagai penyampai pidato, mungkin terdapat kata-kata atau kesalahan saya dalam berpidato yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, maupun teman-teman sekalian. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian berikan untuk mendengarkan pidato saya.